Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Duelun, apakah kamu yang melakukannya? Duelun memaksa tersenyum. Gong tua itu bukan aku. Dia turun mendarat di dekat lelaki tua ini dan menjelaskan apa yang terjadi. Pria tua ini bernama Gong Changlong. Dia adalah seorang yang bertanggung jawab atas arena duel binatang buas. Dia memiliki status tinggi di dalam Akademi Shrek dan penelitiannya tentang binatang buas sangat menyeluruh. Bahkan Duelun harus sopan kepadanya. Sesuatu seperti itu terjadi? Mustahil, sangat tidak mungkin. Tidak peduli apa bakat yang dia miliki atau berapa banyak harta surgawi yang ia andalkan, tidak mungkin bagi seorang anak berusia 12 tahun untuk menyerap cincin jiwa 100.000 tahun. Mana dia? Panggil dia dan bawa ke sini. Aku perlu melihatnya. Gong Changlong adalah pria pemarah. Dia segera berteriak keras. Duelun berkata, "Gong tua, kami berada di tengah-tengah ujian akhir. Apakah Anda bisa menunggu sampai ujian berakhir?" Gong Changlong menyela, "Ujian pantatmu, apakah kamu tidak mendengarku? Semua binatang jiwa di bawah 10.000 tahun berusaha menghancurkan diri mereka sendiri. Bagaimana caramu untuk melakukan tesmu? Itu membutuhkan setidaknya 2 atau 3 hari untuk pulih. Apakah kamu tahu berapa lama anak buahku untuk membersihkan bau busuk ini? Sangat sulit bagi kami untuk melatih mereka untuk tidak buang air sembarangan, tetapi sekarang semua sia-sia." Duelun tidak mengharapkan akan terjadi hal serius seperti ini. "Baik, Gong tua, saya akan memberikan penjelasan pada semua orang. Tunggu sebentar." Duelun berbalik dan tiba di dekat para siswa. Karena keadaan tertentu, ujian akhir hari ini akan ditunda. Para guru akan membawa siswa kembali ke kelas untuk mengambil pelajaran. Guru Zoyi dengan cepat bertanya, "Direktur Du, bagaimana dengan ujian Yu Hao?" Duelun mengerutkan keningnya. "Katakan saja dia lulus. Yu Hao ikut aku." Dia berbalik dan menuju ke Gong tua. Namun Yu Hao tidak segera mengikutinya. Dia pergi ke depan kelas 2 menatap dingin ke arah Dai Huabin. "Ingatlah untuk menungguku di luar. Jika saya tidak salah, menurut taruhan kita yang dengan skor lebih tinggi akan menjadi pemenang, kamu telah kalah. Saya akan menunggumu bersujud dan mengakui bahwa kamu salah." Kata-kata ini menghantam Dai Huabin seperti pukulan palu dan membuatnya tertegun. Wajahnya yang sedingin es berubah pucat. Dai Huabin tidak pernah berharap Yu Hao benar-benar lulus ujian kemajuan dengan metode yang sangat sombong. Kehadiran sekitar 100 siswa bersama kehadiran guru Wang Yan membuatnya sulit untuk mengingkari taruhannya. Dai Huabin merasa ada yang tersangkut di dadanya. Tenggorokannya terasa manis. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Sungguh dia tidak menyangka Zulu buru-buru mendukungnya dan dengan kasar disingkirkan oleh Dai Huabin. Jejak darah sudah muncul di matanya saat dia menatap tajam ke arah Yu Hao yang sudah pergi bersama Duelun. Tiba-tiba dia berlutut dan berteriak keras, "Saya salah!" Dia dengan keras membenturkan kepalanya ke tanah. Pandangan Yu Hao agak linglung dan berhenti sejenak. "Bu, apakah kamu mendengar ini?" Dai Huabin mengakui bahwa dia salah. Dia anak dari pria itu dan wanita itu, dan ini baru permulaan. Saya pasti akan membuat mereka membayar 11 tahun penderitaanmu. Yu Hao tidak berbalik untuk melihat Dai Huabin. Setelah berhenti sejenak, dia melangkah maju. Dai Huabin merangkak berdiri dan segera melarikan diri. Zulu dan Chu Yaije buru-buru mengejarnya. Duelun berjalan ke Gong Changlong bersama Yu Hao. "Penatua Gong, saya telah membawa orang itu. Lihatlah." Gong Changlong mendengus dingin. Tiba-tiba dia mengirim telapak tangan langsung ke kepala Yu Hao. Tubuh Yu Hao berkedip bergerak mundur dengan langkah bayangan hantu. Namun kekuatan menarik yang sangat besar tiba-tiba datang dari telapak tangan Gong Changlong secara paksa menghentikan gerakannya. Duelun tidak menghentikannya karena dia tahu Gong Changlong hanya menguji Yu Hao. Dia juga sangat penasaran. Sebuah cahaya putih susu tiba-tiba melintas di mata Yu Hao saat dia dengan paksa berdiri. Cincin jiwa putih bangkit dari kakinya. Karena dia tidak bisa menghindari pukulan Gong Changlong, dia akan mengambilnya dengan paksa. Dengan telapak tangannya ia memblokir telapak tangan Gong Changlong. Ketika Yu Hao memblokir telapak tangan Gong Changlong, para guru di dekatnya bisa melihat dengan jelas bahwa telapak tangannya berkedip dengan cahaya yang mempesona. Seperti sepasang sarung tangan berlian melekat di tangannya. Mereka semua tiba-tiba merasakan hawa dingin yang kuat menyebar.
Kedatangan dingin ini tidak hanya mendadak tapi juga ganas, seperti bisa menembus tulang mereka. Aura dingin ini bahkan menyebabkan seorang duelun menggigil. Telapak tangan Gong Changlong tiba-tiba berubah menjadi merah menyala, seolah-olah itu adalah sepotong bara api yang terbakar. Gelombang besar kabut putih menyebar keluar dari titik tabrakan dan menyelimuti keduanya. Bentrokan ini menyebabkan Yu Hao mundur beberapa langkah sebelum jatuh ke tanah. Pantatnya telah mendarat di tanah, namun penampilannya jelas menunjukkan bahwa dia tidak mengalami cedera apapun. Wajah heran Gong Changlong terlihat jelas setelah kabut putih telah memudar. Sungguh anak nakal yang bagus. Kamu memiliki atribut es pamungkas yang bisa menekan orang tua ini. Bagaimana seorang Master Jiwa 1 cincin memiliki kekuatan jiwa yang sebanding dengan Grandmaster Jiwa tingkat 20? Lalu di mana cincin jiwa ratusan tahun yang kamu miliki? Yu Hao menjawab dengan hormat, guru. Saya tidak memiliki cincin jiwa 100.000 tahun. Itu hanya keterampilan jiwa khususku. Adapun kekuatanku memang berada di atas peringkat 20. Itu karena aku memiliki 2 jiwa bela diri. Jiwa bela diri pertama aku memiliki 2 cincin jiwa. Saya merasa bahwa Anda memiliki jiwa bela diri atribut api. Dan karena kebetulan jiwa bela diri keduaku adalah es, saya memutuskan untuk menggunakannya dengan harapan saya bisa menahannya lebih baik. Duelun melebarkan matanya ketika Yu Hao mengungkapkan jiwa bela diri tipe S-nya, terutama setelah dia melihat cincin jiwa putih tunggal muncul. Setelah mendengar Yu Hao memiliki jiwa bela diri kembar, ia merasa semua yang ada di depannya menjadi gelap. Depresi membuatnya hampir memuntahkan darah seperti Dai Hua Bin. Bagaimanapun, jiwa bela diri kembar adalah eksistensi langka. Semua siswa dengan jiwa bela diri kembar telah menjadi murid inti dan memasuki halaman dalam. Tahun ini bahkan ada 2 master dengan jiwa bela diri kembar di halaman luar. Gong Changlong mengangguk serius, sangat bagus. Ini adalah keterampilan yang sangat kuat. Baik kekuatan dan atributnya mencapai puncak. Jika saya tidak salah, kamu pasti memiliki tulang roh tipe kekuatan. Sebelumnya dia sangat marah karena ada yang memporak-porandakan area duel binatangnya. Namun setelah merasakan kekuatan Yu Hao, ia mereda. Jika itu orang biasa, pasti dia akan terjungkir balik dengan telapak tangannya. Gong Changlong merasa heran, pasti kekuatan fisik anak ini sangat bagus juga. Yu Hao berkata, ya, berkat keberuntungan saya mendapatkan tulang dada. Duelun merasa seperti dia akan menjadi buta. Tulang dada? Hanya dengan 1 bulan mengapa mengubah semuanya? Apakah dia mencari tulang roh sendiri atau ini investasi gila-gilaan sekolah senjata roh? Tunggu. Gong Changlong memuji keterampilan yang datang dari cincin jiwa 10 tahun miliknya. Bagaimana mungkin Duelun tidak bisa menahan Yu Hao? Apa yang sebenarnya terjadi? Keterampilan apakah ini yang membuat semuanya ketakutan? Tahukah kamu betapa sulitnya melatih binatang buas di sini? Beritahu kami, apa yang terjadi? Atau kamu harus memberi kompensasi atas kerugian ini? Gong Changlong menyahut, "Duh kecil, apa yang kamu lakukan? Dia hanya seorang anak kecil dan seorang siswa yang luar biasa. Kamu dipanggil Huo Yu Hao kan? Katakanlah, pria tua ini juga sangat ingin tahu tentangmu." Yu Hao menjawab dengan patuh, "Jiwa bela diri pertamaku adalah mata roh, dan cincin keduaku memberi keterampilan yang disebut imitasi. Keahlian peniru ini dapat membuatku mengubah bentuk tubuhku untuk meniru berbagai hal dan dapat memalsukan usia cincin jiwaku juga. Sebelumnya saya membuat kedua cincin jiwaku meniru bentuk dan aura cincin jiwa 100.000 tahun. Namun saya tidak dapat sepenuhnya meniru aura mereka karena kurangnya kultivasiku. Kalau tidak, efeknya akan lebih bagus." Yu Hao telah mencoba untuk meniru aura permaisuri es. Hanya tekanan dari auranya sudah cukup untuk meratakan mereka semua. Keduanya segera mengerti. Gong Changlong mengungkapkan cahaya aneh di matanya. "Bagus-bagus, ini adalah keterampilan jiwa yang menarik. Imitasi ini sangat bagus. Jika ini dibawa ke hutan Stardo, ini dapat menghindari sejumlah besar konflik. Juga sangat berguna ketika berburu binatang buas." Orang tua ini bernama Gong Changlong, juga dikenal sebagai Raja Binatang. "Saya punya pertanyaan lain. Apakah jiwa bela diri keduamu?" "Saya tahu, jiwa bela diri kedua adalah rahasia. Aku akan membantumu mendapatkan cincin jiwa di masa depan jika memberitahuku jiwa bela diri keduamu. Bagaimana, sepakat?" "Ini pasti sangat membantunya di masa depan." Yu Hao mengangguk buru-buru menjawab dengan hormat, "Guru Gong, saya bersedia memberitahumu." Duelun dan guru-guru lain memiliki ekspresi penasaran di wajah mereka. Namun Yu Hao tidak memuaskan mereka. Yu Hao tiba-tiba mengaktifkan deteksi spiritualnya. Gambar 3 dimensi sekitar 100 meter segera muncul di otak Gong Changlong. Dan kemudian gambar dengan cepat fokus pada punggung Yu Hao. Tato di punggungnya muncul sepenuhnya dalam pikiran Gong Changlong.
Ini juga pertama kalinya Gong Changlong mengalami deteksi spiritual yang luar biasa, keterampilan yang bagus. Bahkan di antara Master Roh Ganda, kombinasi jiwa bela dirimu benar-benar di puncak. Sangat bagus, sangat bagus. Jadi jiwa bela diri keduamu adalah benda itu. Tidak heran atribut esmu berada pada tingkat pamungkas. Akademi benar-benar mendapatkan harta karun kali ini. Jangan khawatir, pria tua ini akan menjaga rahasiamu ini. Saya tidak pernah menyangka bisa melihat jiwa bela diri seperti ini dalam hidupku. Duelun dan guru-guru lain makin penasaran dengan ucapan Gong Changlong. Namun bagaimanapun ini rahasia. Ini bukan jiwa bela diri alat seperti Xiao Xiao yang mudah terekspos. Jiwa bela diri kedua Yu Hao jelas tidak mudah dibedakan. Namun Gong Changlong telah mengatakan bahwa ini adalah jiwa bela diri pamungkas. Setelah mendengar pernyataan Yu Hao, Duelun berpikir, apakah cincin-cincin putih yang Gong Changlong puji-puji ini benar-benar berusia 10 tahun? Dia sangat tidak percaya. Yu Hao berkata dengan patuh, Guru Gong, Direktur Du, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akan kembali dulu. Gong Changlong mengangguk. Kamu bisa pergi. Jika kamu punya waktu luang, kamu bisa datang ke sini dan bermain sebentar. Namun saya melarangmu meniru cincin jiwa 100.000 tahun di sini. Kalau tidak, aku akan menyuruhmu membersihkan kandang binatang buas. Yu Hao tersenyum nakal dan lari. Duelun tidak menghentikannya. Dia merasa segalanya di depannya gelap. Dia dan Dekan Yan telah menyepelekan sesuatu seperti ini. Duelun juga pamit, dia pergi dengan tergesa-gesa. Dia harus kembali melaporkan acara hari ini kepada Yan Shaoze. Setelah Yu Hao berjalan keluar dari arena duel binatang, dia langsung dikelilingi oleh banyak siswa. Bos Hao, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan cincin jiwa ratusan ribu tahunmu. Lan Susu memanggil, ya Bos Hao, jelaskan. Ini kompensasi hampir membuat celanaku basah. Zhao Xichen berdiri di sampingnya. Jika kamu kencing di depan semua orang di sini, aku akan membayarmu. Yu Hao berkata dengan sedih. Zhao Xichen segera dipaksa untuk tutup mulut. Yu Hao berbicara dengan suara keras, itu benar-benar palsu. Ini adalah keterampilan jiwa baru yang saya peroleh. Saya tidak akan membicarakannya lebih detail lagi. Biarkan saya menyimpan beberapa rahasia. Di sisi lain, Dai Huabin berdiri di sudut yang gelap, tidak jauh dari mereka. Saat dia menyeka noda darah di sudut mulutnya, cahaya kejam muncul di matanya. Huabin, kamu baik-baik saja? Zulu bertanya dengan cemas. Dai Huabin menjawab dengan dingin, bantu aku meminta gurumu untuk cuti. Aku akan keluar sebentar. Apa yang akan kamu lakukan? Ucap Zulu. Pikirkan urusanmu sendiri. Dai Huabin berkata dengan dingin. Dia berbalik dan pergi. Karena tes ditunda, siswa kelas 1 dan kelas 2 harus kembali ke ruang kelas masing-masing untuk pelajaran. Setelah diskusi singkat, Guru Wang Yan dan Guru Zoyi memanggil Yu Hao untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Setelah itu mereka akhirnya memulai kelas sore mereka. Namun Yu Hao tidak kembali ke tempat duduknya. Sebagai gantinya dia disuruh berdiri di depan kelas. Guru Zoyi dipanggil oleh para guru dari departemen pengajaran karena Direktur Duelun mengadakan pertemuan. Guru Wang Yan berkata, karena keadaan khusus, tes kemajuan akan ditunda selama 2 hingga 3 hari. Ini akan memberi kalian sedikit lebih banyak waktu untuk berlatih. Hari ini kalian semua melihat pertempuran antara Yu Hao dengan Serigala Angin. Bagaimanapun kalian harus mempertahankan ketenangan. Apakah kalian takut ketika Serigala Angin muncul? Sejumlah besar siswa segera menundukkan kepala mereka karena malu. Guru Wang Yan melanjutkan, itu bukan karena kalian lemah, namun karena tidak memiliki pengalaman melawan binatang jiwa. Saya bisa pastikan jika satu Master Roh dan satu binatang buas di tingkat kultivasi yang sama, Master Roh pasti akan muncul sebagai pemenang. Itu karena kita manusia memiliki kebijaksanaan. Kalian takut karena mereka tidak akan berpikir 2 kali sebelum membunuh. Namun tunggu saja sampai kalian terbiasa dengan gaya bertarung dari makhluk-makhluk jiwa itu. Pada titik ini, kalian akan tahu guru jiwa adalah yang lebih tangguh. Namun kalian harus ingat, tidak peduli seberapa hebat taktiknya atau seberapa kuat keterampilan jiwa, hanya mereka yang memiliki keberanian yang mampu menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Tes ini sangat menentukan hidup kalian. Menit terakhir ini kita akan berusaha untuk meningkatkan keberanian kalian. Yu Hao memiliki kemampuan untuk mengubah warna dan aura cincin jiwanya. Saya meminta semua orang berusaha menahan untuk melepaskan jiwa bela diri kalian. Tidak peduli seberapa kuat tekanan yang kalian rasakan, cobalah untuk tetap tenang. Yu Hao, kamu bisa mulai. Yu Hao mengangguk dan cahaya keemasan berkedip di matanya.
Pada saat yang sama, dua cincin jiwa putih perlahan muncul dari bawah kakinya. Sebuah cincin jiwa 10 tahun. Cincin jiwa 10 tahun ini tidak akan memiliki efek besar pada siswa di dekatnya. Warna mereka dengan cepat berubah dari putih menjadi kuning. Melihat cincin jiwa yang tiba-tiba berubah warna, para siswa kelas 1 tercengang. Keterampilan ini benar-benar misterius. Ini benar-benar bisa mengubah warna cincin jiwa Yu Hao sesuka hati. Guru Wang Yan berkata dengan nada serius, warna putih mewakili cincin jiwa 10 tahun. Itu adalah cincin jiwa dengan peringkat rendah yang kita bisa serap. Warna kuning mewakili cincin jiwa 100 tahun. Warna cincin jiwa akan berubah sesuai dengan usianya, karena ada sejumlah besar energi yang terkompres di dalamnya. Dan setiap keterampilan jiwa akan menggunakan energi ini dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, bukan berarti cincin jiwa dengan peringkat lebih rendah pasti akan memiliki efek yang lebih buruk. Cincin jiwa kuning kemudian berubah menjadi ungu. Saat cincin jiwa berwarna ungu ribuan tahun muncul, tubuh Yu Hao mulai memancarkan tekanan yang tak terlihat, membuat siswa kelas 1 agak gugup. Bagaimanapun, satu-satunya yang diketahui memiliki cincin jiwa 1000 tahun di kelas adalah Wang Dong. Semuanya hati-hati, Yu Hao berkata dengan keras. Cincin jiwa 1000 tahun di tubuhnya berubah sekali lagi. Warna ungu tiba-tiba menjadi lebih gelap sampai perlahan berubah menjadi hitam. Munculnya cincin jiwa 10.000 tahun segera menciptakan perasaan berat yang menyebar. Pada saat ini Yu Hao menarik dukungan dari aura permaisuri kalajengking Giok Es. Jika tidak, auranya akan memberi para siswa perasaan dihancurkan menjadi berkeping-keping. Segera para siswa dengan dasar kultivasi yang lemah merasakan cincin jiwa mereka keluar dari tubuh mereka. Bahkan mereka menjadi pucat. Guru Wang Yan mengerutkan alisnya dan berkata pada Yu Hao, tidak perlu ditingkatkan lagi, pertahankan tingkat ini. Para siswa akan benar-benar basah jika meningkatkan di ratusan ribu tahun. Setelah berkultivasi selama 10.000 tahun, binatang buas akan mengalami lompatan besar. Jika ingin berurusan dengan binatang jiwa 10.000 tahun sendirian, akan membutuhkan kekuatan setidaknya 6 cincin. Jika kalian ingin berurusan dengan binatang jiwa 30.000 tahun, akan membutuhkan kekuatan setidaknya 7 cincin atau lebih. Itu bisa dicoba ketika sudah mendapatkan wujud roh pelindung. Dalam sejarah benua Doulo hanya ada satu contoh master jiwa bisa melampaui binatang jiwa terkuat. Itu adalah pendiri Sekte Tang, Dewa Asurat Tang San. Adapun binatang buas yang telah berkultivasi selama 100.000 tahun, bahkan judul Doulo, akan merasa sulit untuk melawan sendirian. Ini karena binatang buas yang mampu melewati 100.000 tahun pasti memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Dan untuk menekan binatang 100.000 tahun harus setidaknya seorang judul Doulo peringkat 95 atau memiliki jumlah tulang roh yang cukup. Gelombang binatang buas yang pernah menyerang akademi telah membuat akademi menderita kerugian besar. Di dalam hutan Stardo ada beberapa binatang buas yang telah melampaui peringkat 100.000 tahun, namun peringkat 100.000 tahun sebenarnya bukan batas untuk binatang buas. Jiwa binatang buas ini yang dapat melampaui pangkat 100.000 tahun disebut sebagai binatang jiwa transenden. Saya dapat menjamin bahwa hutan Stardo masih menyembunyikan beberapa makhluk jiwa transenden. Binatang buas 100.000 tahun adalah harta kelas 1. Itu akan memberi cincin jiwa dan tulang roh 100.000 tahun dengan total 4 keterampilan jiwa. Namun binatang jiwa transenden mirip dengan musibah. Selain membunuhnya sangat sulit, ini juga karena cincin jiwanya bukanlah sesuatu yang dapat diserap dengan mudah. Tubuh mungkin tidak dapat menahan kekuatannya. Zhao Zichen bertanya dengan ekspresi pucat. Guru Wang Yan, bahkan judul Doulo tidak bisa menyerapnya. Bukankah tubuh judul Doulo akan mengalami lompatan? Guru Wang Yan menjawab dengan humoris. Kamu menentang akal sehat dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Seandainya ini adalah ujian, kamu akan dikirim pulang. Katakan padaku berapa banyak cincin yang dimiliki judul Doulo? Zhao Zichen segera menjawab, 9 cincin. Hah? Setelah berbicara dia akhirnya mengerti. Judul Doulo sudah memiliki 9 cincin. Mereka adalah eksistensi dari level tertinggi. Bagaimana mereka bisa memiliki cincin jiwa lain? Guru Wang yang tersenyum tipis. Kamu akhirnya mengerti kesalahanmu, namun guru akan memberitahumu sebuah rahasia. Rahasia ini adalah tentang cincin jiwa peringkat teratas. Apa yang dikatakan Zhao Zichen barusan bertentangan dengan akal sehat. Namun dalam sejarah benua Doulo ada master jiwa dengan 10 cincin. Informasi rahasia ini direkam di Akademi Shrek kita. 10 cincin. Setelah mendengar kata-kata ini, semua siswa terkejut. Guru Wang Yan berkata, subjek utama penelitianku adalah jiwa bela diri dan cincin jiwa. Setelah melakukan banyak penelitian, saya dapat menjamin
bahwa ada kemungkinan untuk memiliki 10 cincin. Dan memiliki 10 cincin jiwa hampir sama dengan menjadi dewa. Dalam catatan akademi kita, ada beberapa informasi tentang seseorang yang memiliki 10 cincin jiwa, ahli peringkat dewa. Dan orang yang saya maksud adalah yang saya sebut tadi, pendiri sekte Tang, leluhur Tangsan. Di antara jiwa bela diri kembarnya, jiwa bela diri utamanya adalah Kaisar Biru Perak, memiliki 10 cincin jiwa. Para peneliti generasi selanjutnya menyebutnya cincin jiwa berperingkat dewa. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.